RSCC itu apa sih? Road Bike Sumatera. Setelah saya gabung, saya ikut ke Suramadu. Nanjak turun terus jatuh ada. Bibir pernah pecah nih. Oh, kita terus dulu lah untuk RSCC ini. Sultan. Nah, ada nggak dok member yang pakai sepeda Sultan yang pricey gitu? Nah, ini salah satu pemilik sepeda berpacu itu endorfin terus hilang. Apalagi kalau kita melihat pemandangan. Makin lama kita bersepeda, maka makin besar kalori yang kita bakar. Ya, bagi teman-teman RSCC seperti pesannya Pak Ketum tadi, kita harus tetap jaga kekompakan. Terima kasih terhadap kepercayaan teman-teman yang sudah bergabung ke RSCC. Bukan hanya sekedar bersepeda atau komunitas kita, tapi bisa memberikan nilai positif buat masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, selamat datang kembali di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumedang bersama saya Vita Supriyanti. Edisi podcast kali ini kita akan membahas salah satu komunitas yang sangat hits bukan hanya di kalangan rumah sakit tetapi juga di Kabupaten Sumedang. Iya, bersepeda. Bersepeda sekarang bukan hanya sebagai hobi, tetapi juga sudah menjadi tren dan bahkan lifestyle bagi masyarakat modern. Langsung saja kita sambut dua pegiat komunitas RSCC, Beyond of RSCC. Lebih jauh dengan RSCC bersama dengan Dr. Arya Rasi Putranto, spesialis bedah, dan Dr. Abdul Aziz, spesialis radiologi. Selamat datang dokter, selamat siang ya. Siang, selamat. Iya, gimana kabarnya nih dok? Kayaknya kurang semangat gitu, apa capek ya dok ya? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sehat ya dok ya, alhamdulillah. Masih bisa beraktivitas. Wah, masya Allah, ya luar biasa sekali ya dokter ada sini. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang RSCC, ini saya sangat penasaran nih dok. Sejak kapan sih dokter-dokter hebat rumah sakit ini itu mulai jatuh hati dengan yang namanya bersepeda? Bisa diceritakan? Ya, mungkin kalau secara saya pribadi ya, saya sendiri bersepeda ini sudah 3 tahun. 3 tahun ya dok. Tapi saya mulai menularkan ke teman-teman di terutama yang rumah sakit itu kurang lebih sekitar tahun 2020 awal. 2020 awal. Jadi insya Allah sih sudah setahun lebih bersepeda. Kalau dokter Aziz gimana nih? Kapan mulai jatuh hati? Saya mulai bersepeda sekitar 2 tahun. Tapi waktu itu masih sepedaan sendirian. Pada kira-kira setahun setengah yang lalu baru diajak bergabung sama RSCC. Ya, jadi saya teracuni oleh RSCC ini. Oh gitu ya dok ya. Bergabung sama mereka. Luar biasa sekali. Berarti ini dokter Arya termasuk ini ya, pionirnya gitu ya. Kalau di rumah sakit ya. Oh, luar biasa sekali. Ya, kenapa sih dok harus sepeda gitu? Kan olahraga itu banyak. Ada futsal, ada renang, kok sepeda gitu? Kan capek itu dok. Ya, sebenarnya saya sendiri dulu adalah sekolah juga sepak bola. Oh, sepak bola. Kenapa sekarang saya memilih sepeda? Karena sepeda ini kita tidak perlu banyak orang. Dengan sendiri pun jadi gitu untuk sepeda gitu, dan tetap bisa sehat gitu. Jadi menurut saya apalagi di era pandemi seperti ini yang misalnya kita harus jaga jarak, itu bersepeda ini pilihan yang lebih bagus. Apalagi dengan outdoor. Olahraga di outdoor, jadi resiko penularan juga sangat kecil. Jadi bisa jadi alternatif di tengah pandemi gitu ya dok ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah sekarang saya nih penasaran, RSCC itu apa sih, rumah sakit kah atau ada singkatan sendiri ya dok? Ya. Gimana dok? Jadi RSCC sendiri ini sebenarnya singkatan dari Road Bike Sumatera Cycling Club. Jadi istilahnya emang kita mengkhususkan diri untuk saat ini adalah di sepeda road bike. Dengan road sepeda ini kan sebenarnya ada beberapa macam. Ada sepeda lipat, ada sepeda LTB atau gunung, dan satu lagi yang sepeda road bike. Itu. Jadi ini saya mau sepeda ontel satu lagi. Sepeda mini dok, saya spesialis sepeda mini. Jadi kita sekarang lagi membuat suatu komunitas yang mana isinya emang khusus sepeda road bike. Jadi kita mau mewadahi
masyarakat terutama di Sumeneb yang mau gabung ke kita, khususnya dengan sepeda road bike, akan kita gabung. Itu kapan? Anniversary-nya gitu. Terbentuknya kapan, Dok? Terbentuknya alhamdulillah kita tanggal 28 Februari 2020. Udah ini ya berarti ya, udah ulang tahun ya kemarin ya. Ya, alhamdulillah. Selamat ulang tahun ya, SDC udah yang pertama ya berarti. Oh, Betul, iya. baru pertama. Oke. Awal jumlah membernya berapa, Dok? Awal jumlah untuk pertama kali RCC terbentuk itu kalau nggak salah kurang lebih cuma 15 orang. 15 orang. Itu Iya. orang rumah sakit semua? Betul. Jadi dulu emang RCC ini kita bentuk dalam komunitas rumah sakit. Tapi dalam perjalanannya, alhamdulillah antusias masyarakat, antusias teman-teman di luar sana besar. Mereka banyak ingin bergabung kepada kita, ingin bersepeda bareng. Ya sudah, apa salahnya? Atau ini kita untuk kesehatan, untuk olahraga, akhirnya kita menggabungkan diri dengan Membuka untuk umum gitu ya. Betul. Oh Seperti gitu. itu. Nih, saya penasaran. Ini kan dokter kan orang-orang sibuk semua ya, Dok ya. Nah, terus ngatur jadwalnya itu gimana? Misalnya kayak apakah harus nunggu semua free dulu atau ada ini spesifik waktunya kapan gitu untuk goesnya? Kalau saya, kita sebenarnya bisa mencari waktu yang luang untuk bersepeda. Karena kegiatan sepeda kan mudah gitu ya. Kalau nggak bisa pagi ya sore hari. Gitu. Kalau kita sibuk di sore hari, bisa kita lakukan aktivitas bersepeda di pagi hari. Sebenarnya kita bisa membuat waktu itu. Gitu. Kalau memang tidak bisa rame-rame ya sendirian. Ya, yang bisa saja yang bisa bersepeda gitu. Tapi kita biasanya untuk sehari-hari. Untuk pribadi gitu. Pribadi. Oh, okay. Tapi kita bisa goes bareng, istilahnya di gobar ya. Gobar itu seminggu sekali, itu pasti rame-rame. Dan ya memang tidak semuanya bisa lah. Tapi ya sebagian besar pasti bisa. Pasti bisa gitu ya. Jadi waktu bisa dibikin sebenarnya. Jadi memang minimal 1 minggu 1 kali itu pasti gobar ya istilahnya tadi ya. Oh, berarti gobar. Masih ingat nggak, Dokter? Kira-kira rute pertama kali sejarah lagi ini sejarah SDC. Pertama kali mana tuh, Teh? Kalau kita ngomong rute pertama di sini sih sebenarnya cuma kayak tingkat utara, tingkat barat, tingkat timur, terus Kalianget. Hanya itu kita dulu rute-rute pendek lah, hanya seperti itu. Jadi untuk awal-awal teman-teman waktu itu ya itu. Kalau yang paling jauh mana? Nah itu yang jadi rute pertama sekali bagi pertama kali. Oh, gabung langsung ke yang jauh. Seminggu setelah saya gabung, saya ikut rute ke Suramadu. Itu gimana? Paling jauh selama ini untuk RSC sendiri ya ini kita ke Suramadu. Jadi dari Sumeneb menuju ke Surabaya. Wah, tertarik saya ini. Berarti itu sepedaan, Dok? Sepedaan. Kan saya aja naik bis itu ya, ngantuknya luar biasa, itu sepedaan. Berapa jam itu sepedanya? Kurang lebih kita berangkat jam 5:30 pagi, nyampe sana sekitar jam 3 sore. 5:30 sampai jam 3 itu full sepedaan gitu nggak? Ya, Istirahat kita gitu? di setiap kabupaten kita Istirahat ya. Ada pit stop. Pit stop itu bisa diisi dengan ya minum, Sholat gitu ya. makan. Gitu. Nah itu saya tertarik ke Arsis pertama kali langsung join, langsung pernah rute jauh. Nah itu gimana, Dok? Sampai nggak ngerasa kan biasanya kan sakit gitu badannya setelah itu. Saya juga nggak menyangka bisa ikut sampai sejauh itu sebenarnya. Tapi karena dasar saya sebelum bergabung dengan RSC itu ikut bersepeda, meskipun rute-rute pendek, alhamdulillah saya bisa ternyata. Meskipun memang tidak bisa mengikuti iramanya mereka ini yang sudah terbiasa rute jauh, tapi saya bisa mengimbangi meskipun memang di tanjakan yang tinggi saya loading. Oh gitu. Itu misalnya ada anggota yang tadi misalnya pertama kali pernah ada anggota yang beban banget nih, misal tinggal tak tinggal gitu. Ada nggak ya gitu? Jadi gini, RSC sebenarnya kita punya asas kebersamaan. Misalnya berangkat bareng, pulang bareng. Nah, jadi kalau emang di tengah jalan ada yang tidak kuat atau ada yang kelelahan, misalnya kita kalau perjalanan jauh kita pasti jalan suatu pick-up. Jadi kalau kuat boleh. Ayo naik aja. Gitu. Kita tidak memaksakan anggota kita harus kuat jauh. Kita tidak memaksakan anggota kita untuk kuat tanjakan tidak. Jadi emang yang nggak kuat, ayo kita naikkan. Ikut aja. Berarti itu bentuk supportnya biar tetap solid ya, Dok ya. Tapi itu emang ada, Dok, yang nggak kuat. Ya untuk awal-awal rata-rata pasti kurang nggak mampu masih, tapi dalam perjalanannya dengan
sepedaan, Biasa alhamdulillah gitu ya. sudah dokter aja sendiri sudah jago mau kemana aja. Kelihatan sudah nih, sudah expert banget sepedanya gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya trek-treknya berarti yang ini ya, lurus-lurus gitu, atau yang pernah nggak kok berbatu gitu? Ya, Penasaran jadi seperti itu. gini, kalau kita ngomong road bike itu adalah Oh, road bike. sepeda jalan. Sepeda jalan. Sepeda jalan istilahnya ya sepeda dengan aspal yang bagus. Ya, jadi istilahnya walaupun tanjakan asalkan itu aspalnya bagus, kita pasti lewati gitu. Jadi selama ini di sini yang tanjakan jalan bagus ya kayak di Kalimantan Utara, itu terus mungkin Bukit Tinggi, Oke, iya. Bukit Tinggi itu masih bisa kita lewati dengan Bisa ya. Nah, Oh, jadi basicnya harus yang punya road bike tadi ya. Betul. Kalau nggak punya gimana? Misalnya dia pengen join nih tapi belum kebeli nih road bike gitu, boleh nggak? Saya nih mau join dong, mau pakai sepeda mini gitu, mungkin nggak ya? Ya, jadi kita sebenarnya RCT ini sebenarnya awalnya kita punya dua divisi, divisi MTB sama divisi road bike. Benar. Cuma dalam perjalanannya karena semua anggotanya sudah berubah ke road bike semua, jadi makanya kita sekarang mengkhususkan. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang anggap mau ikut tapi mau pakai MTB dulu sebenarnya nggak ada salahnya. Nggak salah ya. Tapi siap-siap keracunan aja. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya Karena kan berubah kayak oh, gitu, semua. emang ada. Saya kan sebagai orang yang ya kata kasih mageran gitu ya, mageran gitu kan, tapi juga pengen tahu gitu. Emang ada perbedaan nggak Dok, ketika kita naik MTB atau sepeda road bike itu bedanya apa ya? Yang pernah kita Kalau MTB itu kan dasarnya memang sepeda gunung. Dia sepedanya itu pasti berat, bannya besar, dan rute yang dilalui itu pasti rute yang berbatu-batu atau kasar. Kalau MTB ini sepedanya ringan, kemudian road bike, maksud saya. Sepedanya ringan, kemudian bannya itu slip gitu ya, kecil, dan itu memang dipergunakan untuk kecepatan. Nah, jadi nggak cocok kalau untuk medan-medan berbatu. Nggak cocok gitu ya. Jadi, Terus kenapa kok kayaknya orang bersepeda gitu banter-banter semua ya? Nggak ada yang slow gitu, sepeda santai gitu ya? sebenarnya sih road bike tetap aja ada yang santai. Ada yang santai. Cuma kelebihannya sebenarnya dari road bike sendiri adalah kita dengan road bike kita menempuh jarak jauh itu tidak terlalu capek dibandingkan seperti kita menggunakan MTB. Nah, yang anggap MTB 20 kilo itu pasti kelelahan karena orang bannya besar, berat, jadi kayuannya jadi berat. Tapi kalau kita dengan road bike jarak 20 kilo itu lebih ringan gitu loh. Jadi Memang. kenapa orang lebih suka road bike? Urusannya MTB. berubah dan pengen jalannya jauh-jauh ya karena itu. Gitu. Saya harus coba itu. Bisa. Iya, bisa ya Dok ya, saya ya. Bisa. Kita sudah punya anggota yang perempuan. Ada ya Dok, Ada. berapa anggota perempuannya? Menuju 2 ini. Menuju 2, oh saya yang ketiga, daftar ya. Nah, terus kalau misalnya berangkatnya kan tadi goes ya, pulangnya goes lagi nggak tuh? Pasti. Serius Yang dong? mana ini? Yang Suramadu. Suramadu yang jauh, satu yang jauh. Suramadu. Kita emang judulnya kan Goes to Suramadu. Jadi bukan Goes bolak-balik Suramadu. PP gitu. Jadi kita emang jadi momennya hanya dari Suramadu ke Suramadu. Suramadu. Ya, waktu di awal itu kita kan menentukan rute. Rutenya itu mau PP Suramadu atau bukan. Tapi karena kita juga kita perhitungkan juga itu kekuatannya. Iya, benar-benar. Apalagi ada anggota baru seperti saya waktu itu, pasti saya nggak sanggup kayak gitu. Sanggup, ya. Kalau nggak pasti ditinggal kayak gitu. Atau disuruh naik bis atau Tapi memang belum ya yang PP gitu. Tapi ada. Ada rencana sih ke depannya ini kita bukan PP tapi Madura. keliling Madura. Wow. Jadi kurang lebih sekitar 350 kilo. Kebayang gitu sih, saya udah ngebayangin capeknya aja gitu, kok bisa gitu nggak? Saya gini ya penasaran, apa yang membuat perjalanan itu kan panjang ya Dok ya? Apa yang membuat perjalanan yang capek, panjang itu kok terasa fun dan menyenangkan itu kira-kira kenapa? Ya, kebersamaan. Kebersamaan? Memang bersepeda itu menyenangkan. Jadi kita bisa berolahraga, kita bisa melihat pemandangan kanan kiri, kita bisa punya pengalaman baru gitu. Saya itu kalau bersepeda lihat pemandangan baru itu ada rasa excited. Apalagi kalau jalan yang kita lewati itu belum pernah kita lewati gitu. Jadi waktu saya naik sepeda ke Lombang itu ada sesuatu hal yang menyenangkan bagi saya. Tidak pernah saya sangka saya bisa naik sepeda ke Lombang atau ke kapal jodoh. Wow. Nggak pernah saya sangka bisa naik sepeda sampai ke sana. Jadi sekalian sehatnya dapat, rekreasinya dapat gitu ya. Oh ya, luar biasa sekali. Nah, pernah ikut event nggak? Maksudnya pernah ngadakan event atau apa gitu?
Ya, alhamdulillah kalau mengadakan event, kita sempat mengadakan event di tahun 2020 di bulan Desember dengan judul waktu itu Sumeneb Climb 2020. Jadi itu yang pesertanya waktu itu kita masih fokus karena pandemi, jadi kita hanya membatasi dan fokus untuk Madura saja. Seperti apa itu kegiatannya? Kegiatannya yaitu keliling, kita membuat rute. Jadi dengan peserta yang beberapa kita buat rute, dan mereka akan melewati rute itu dengan waktu yang sudah kita tentukan. Dan itu lumayan ada 7 tanjakan. 7 tanjakan? Betul, dengan jarak kurang lebih 100 kilo. Luar biasa. Itu dokter pernah punya pengalaman nggak pas tiba-tiba nanjak gitu, pas mundur gitu dok? Kalau nanjak mundur ya, Gue pengen gitu. nanjak mundur nggak pernah, tapi nanjak berhenti ada. Jadi kita turun ada. Nah, habis nanjak turun terus jatuh ada. Jangan-jangan pengalaman tidak ada. Bibir pernah pecah nih. Kita keliling lewati pancak ya. Sampai berkorban itu ya dok ya? Iya. Luar biasa dokter Asis ternyata. Ya, kan kayaknya klub sepeda itu nggak cuma RSCC aja ya. Nah, apa yang membuat RSCC itu spesial dibandingkan klub bersepeda lain yang ada di Kabupaten Sumeneb? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi dulu klub sepeda road bike ya, saya bicara road bike. Road bike dulu ada mungkin 4 atau 5 klub di Sumeneb ini, khusus Sumeneb ya. Ada waktu itu ada Atos. Itu nama klub juga. Itu nama klub Atos, Masaki, 700J itu nama klub. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita merasa hobi kita sama kok, gitu. Kenapa kita harus terbagi dengan nama klub yang berbeda? Gitu. Jadi waktu itu saya sama teman-teman punya usulan, gimana kalau kita menjadikan satu wadah saja, satu nama, yang penting sama-sama road bike. Satu nama dok, gimana tuh maksudnya? Berarti melebur gitu, jadi RSCC semua? Betul. Oh, berarti wah keren banget nih RSCC ya, sudah levelnya udah bisa merangkul di kabupaten. Kita plus dulu lah untuk RSCC. Iya. Ya itu kalau nggak salah mulai Januari ya. Ya. Mulai Februari ya, Januarian itu kita bergabung, yang dulu kita anggota. Habis ulang tahun kita. Oh iya, Februarian dulu. Yang dulu awalnya kita cuma kurang lebih 30 orang ya di RSCC. Alhamdulillah sekarang kita sudah menginjak angka 60 anggota. Oh. Itu yang dari eksternal berapa? Ya, sekitar 3 bulan. 30. Nah, saya juga lihat kayaknya yang jadi member yang eksternalnya itu bukan orang-orang sembarangan ya Pak Kapolres gitu. Itu gimana kok bisa merangkul orang-orang seperti itu masuk ke RSCC dok? Ya, sebenarnya sih ya dari hobi bersepeda kita, dari yang kita gabungan itu ada beberapa juga teman anggota kepolisian. Karena melihat kita ini dan beliaunya sempat mencoba mengajak Kapolres, dengan akhirnya beliau tertarik gitu. Jadi ada kita, ya alhamdulillah Kapolres memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan kita, dan terakhir ini Pak Dandim juga. Pak Dandim juga mau join. Dasarnya beliau itu suka bersepeda, jadi makanya kita ajak gitu. Kalian gitu ya dok ya? Kalian. Kirain karena jadi pasiennya dokter gitu. Ada nggak tapi yang gitu, maksudnya yang kan dokter juga banyak ini kalau macam-macam gitu pasiennya, ada yang gabung nggak? Selama ini kalau saya pribadi sih belum ada untuk sananya. Tapi yang memberi fasilitas, ketika kita goes itu ada pasien-pasiennya ada. Oh, sponsornya gitu ya? Ya, ketika kita melewati rutenya mana ditentukan, ternyata ada kalkulnya atau apa yang benar jadi pasien. Enak ya sekalian. Oh, itulah keuntungannya. Jadi ini ya ikut STC. Ya, kalau kepengurusannya seperti apa dok? Kalau dok tadi kan sebagai ketuanya, terus gimana susunan? Ya sebenarnya kita nggak terlalu banyak kepengurusan, cuma emang saya sendiri sebagai ketua umumnya dan ketua hariannya ada Dr. Ito, ada Gigi Ito itu sebagai ketua harian, terus ada si publikasi kayak Dr. Asis, Dr. Wongso sebagai publikasinya. Jadi kita masih istilahnya dalam tahap yang hanya sekedar struktural biasa, karena kan kita di sini intinya hanya untuk bersepeda, have fun bareng gitu ya. Kalau kita memang nanti ada event atau ada sesuatu, baru kita buat kepengurusan sendiri lagi. Nah,
Terus kira-kira tadi kalau mau jadi member, kira-kira nih kan mungkin banyak sahabat saya di rumah yang Siap. nonton nantinya. Gimana tuh caranya? S dan K-nya? Ya, ini biasanya Aziz. Untuk menjadi member, Nah. pertama itu syaratnya harus hobi bersepeda. Oh, kalau mageran, saya kan mageran, tapi saya pengen dong. Ya itu yang harus dirubah. Yang kedua harus punya sepeda road bike. Oh. Jadi boleh pakai MTB duluan seperti kata dokter aja, tapi pelan-pelan itu harus Berubah. harus berubah. Harus berubah, Ya, ya. kalau mau jadi anggota RSCC harus berubah Khusus road bike gitu ya. khusus road bike. Terus apa lagi? Yang ketiga, syarat-syaratnya harus mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh RSCC. Di Apa tuh? antaranya bayar iuran. Oh, ada yang Ada iurannya. Jadi kita emang ada uang kas ya. Ada uang kas. Karena kegiatannya kan beyond Banyak ya. beyond beyond apa? Biar ada SCC. Beyond Oh, RSCC. beyond cycling. Iya. Beyond cycling. Oh. Beyond cycling. Jadi kegiatannya bukan hanya bersepeda, tapi kegiatannya juga ada sosial, ada kemudian pengabdian masyarakat juga pernah. Keren. Ya, pengabdian masyarakat waktu berbagi ya katanya. Berbagi ke Budi Genteng itu kan ada. Jadi memang betul-betul beyond of cycling. Bukan hanya sekedar Bukan hanya bersepeda, bersepeda, gitu ya. berrekreasi. Luar biasa RSCC. Nah, apa tuh dok? Kalau pendaftarannya bayar nggak? Kita tidak ada pendaftaran. Jadi Kalau iuran ini? istilahnya iuran itu kayak kita membayar 350.000. Itu udah dapat jersey Oh, dapat jersey. RSCC sama dapat istilahnya uang kas selama 4 bulan. Jadi seperti itu. Dibayarnya berapa kali tuh? Biasanya sih dalam waktu 1 bulan harusnya sudah. Oh, per bulan berarti ya iurannya enggak? Per bulan. Jadi per bulannya kita hanya sekitar 20 sampai 25.000. Oh, uang kasnya gitu ya? Oh iya. Yang mana uang kasnya ini kan nanti kita gunakan buat SCC sendiri. Jadi saya untuk kalau gobar bareng, saya beli makanan dan barang kita pakai uang kas. Pakai uang kas itu. Nah, daftarnya kemana daftarnya? Gimana caranya itu? Ngisi formulir kah? Gitu? Oh, enggak. Biasanya awalnya itu ikut gobar bareng. Oh, langsung datang gitu? Ada kegiatan langsung datang? Oh, Jadi biasanya kita boleh. RSCC ini tiap hari kita kumpul, pasti akan bersepeda. Tiap pagi, biasanya jam 6 itu sudah kumpul. Biasanya kita kumpulnya di Tajamara. Di taman situ? Betul. Oh. Pagi jam 6 itu kita kumpul di sana, udah ikut aja dulu. Gitu. Nanti kalau sudah ikut, nanti baru kita uploadkan di grup. Kalau teman-teman ACC baru bisa masuk dalam. Kalau mungkin nge-DM di IG-nya gitu, daftar gitu, boleh nggak? Boleh. Nanti kan Oh. tetap seperti nanti kita akan arahkan, ayo ikut gobar dulu. Jadi kan Iya. kita saling mengenal dulu gitu loh. Jadi Kita nggak mati lah, jangan hanya ingin dasarnya itu hanya ingin bergabung dengan RSCC, nggak mungkin. Kalau nggak minat terus Passionnya harus punya passion gitu ya? Ya, kita nggak mati dulu nih, hanya pengen saja. Iya, saya ya. Iya. Pengen saya dong. Iya. Pengen saja tanpa ada usaha ya. Sulit untuk diterima. Jadi kita peluncur dulu nih. Oh gitu. Oh, ada peluncurnya dok. Ada dong. Ospek-ospeknya gitu. Saya belum ada ya. Nah, kalau untuk Novita ya. Oh, baik. Ya, baik. Saya termotivasi gitu. Terus berbicara masalah jenis sepeda ya dok ya. Sepeda Sultan. Nah, ada nggak dok member yang pakai sepeda Sultan yang pricey gitu? Nah, ini salah satu pemilik sepeda. ya, pada intinya sebenarnya kita di RSCC ini tidak pernah melihat Kotakan gitu. betul istilahnya anggota beda tuh sepedamu ini nggak boleh masuk enggak. Di sini kita yang penting satu lagi adalah sepedanya road bike. Baik. Saya tidak pernah melihat dia road bike yang harga berapa atau berapa, kita nggak pernah melihat itu gitu. Karena di sini kita intinya hanya sebagai penghobi gitu. Hobi aja gitu. Betul, Enjoy gitu ya. bukan untuk pamer. Pamer, Nah, itu loh. Jadi arahnya ke sana ya. Kalau emang kebetulan ada seorang yang punya sepeda bagus ya sudah, emang mungkin dia rezekinya di sana gitu. Tapi ada kan dok ya? Banyak enggak? Ya ada. Emang ada beda? Saya ini dokter Asis nih pasti. Dokter Asis ada beda nggak kalau naik sepeda Sultan sama sepeda biasa? Terus kalau sepeda Sultan langsung nggak usah dipedal, enggak ya? Pasti Sama ada, aja? ada loh. Ada bedanya. Ada bedanya. Yang pertama motivasi. Ini sepeda saya sudah mahal. Jadi motivasinya harus ini. Jangan sampai saya kalah dengan sepeda yang Oh gitu biasa. ya. Berarti harus ke depan gitu. Iya. Yang kedua itu memang sepeda yang mahal itu pasti lebih mudah dikendalikan, lebih ringan, lebih kuat gitu. Lebih cepat mungkin di jalanan ini karena
namanya apa? Aerodinamis itu lebih bagus lah. Lebih enak gitu ya. Ya. Berarti saya bisa menyimpulkan ini Dokter Asis berarti sepedanya Sultan. Soalnya tahu kan bedanya itu tadi. Seperti yang saya bilang tadi, ya, saya itu punya 2 sepeda. Sepeda pertama sekali saya itu sepeda biasa. Nah, waktu saya ikut ke Suramadu itu sepeda murah, sepeda yang Standar lah ya. sepeda standar. Tapi saya bisa sampai ke Suramadu itu pakai sepeda itu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya teracuni oleh Pak Ketua. Berarti Tapi sepeda saya bukan sepeda Sultan. Saya mungkin sepedanya di bawahnya bawah sedikit. Berapa tuh Dok? Berapa digit? Kepo nih, kepo jiwa misterius paling kepo. 2 digit. Berapa tuh? Ratusan? Itu sepedanya beliau. Wow, bisa beli mobil banyak. Wow, keren. Oh, nanti lah saya mau join RSCG terus mau lihat kayak gimana sepeda Sultan boleh ya lihat. Siap. Ya luar biasa sekali ya ternyata ya sahabat saya di rumah. Pionir-pionir dan juga member RSCG ini selain juga dokter spesialis, mereka juga luar biasa semangatnya dalam komunitas bersepeda yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga sosialnya luar biasa tadi ya. Nah ini mungkin kita sudah hampir sampai di segmen terakhir gitu ya. Nah mungkin juga khusus bagi teman-teman yang jiwa-jiwanya mager nih kayak saya nih Dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih manfaat bersepeda bagi kesehatan? Monggo Dokter. Manfaatnya itu yang pertama yang jelas adalah kesehatan fisik ya. Jadi itu bisa menurunkan berat badan, ya. Bisa menurunkan berat badan memang benar. Cocok saya ikut Dok. Yang kedua dia bisa melatih otot paha, otot perut, otot punggung biar kuat itu. Kalau sudah bersepeda, makin lama kita bersepeda makin kuat otot paha. Ya, saya bisa merasakan. Jadi kencang ya? Kencang karena istri saya kencang. Yang ketiga untuk kesehatan mental. Jadi mungkin ya efeknya ketika kita bersepeda berpacu itu endorfin terlepas, stres hilang. Apalagi kalau kita melihat pemandangan atau apalagi kita bisa menaklukkan tantangan yang sudah ditetapkan misalnya. Kita mau melewati, puas kita, rasa puas dan itu kan menyehatkan. Betul sekali. Yang selanjutnya untuk penderita seperti kencing manis, penyakit jantung, penyakit yang kanker itu bisa dilawan. Ya dengan bersepeda, ketiga penyakit atau penyakit degeneratif yang disebutkan tadi itu bisa mengurangi resikonya. Mengurangi resikonya. Kalau Dokter Arya mungkin mau nambahkan apa lagi manfaat bersepeda? Sebenarnya sih hampir sama ya. Ini terbukti dari banyak teman-teman kita sendiri yang misalnya menderita kencing manis, darah tinggi, alhamdulillah dengan bersepeda normal semua. Ini satu motivasi juga selain kita sehat. Terus kalau saya sendiri sih itu petualangan. Dengan bersepeda saya mendapat tempat-tempat baru yang sebelumnya nggak pernah kita lihat. Jadi itu motivasi ke teman-teman, daripada kita mampir di rumah hanya lihat TV, hanya bisa melihat pemandangan dari TV. Lebih baik langsung terjun langsung, kita melihat pemandangannya langsung, kita akan rasa puasnya lebih. Berarti benar bisa nurunin berat badan ya Dok ya? Siap. Berapa lama nih Dok? Saya tertarik nih kalau setiap kita naik sepeda 30 menit itu energi yang dibakar ya tergantung tanjakannya sih, tergantung medannya. Itu kita bisa membakar sepiring nasi. Mungkin 200 atau 300 kalori. 300 kalori ya, tergantung lah ya. Tertarik. Makin lama, kalau 30 menit, makin lama kita bersepeda, maka makin besar kalori yang kita bakar, gitu. Berarti kalau rutin bisa menurunkan berat badan tadi? Nah, intinya harus rutin. Harus rutin. Kalau sekali-sekali sepeda jauh tapi habis itu malas kita bersepeda ya tidak bagus. Efek yang diharapkan untuk kesehatan tubuh itu ya kurang jadi manfaatnya. Tapi kalau kita rutin terus setiap hari misalnya kita rutin 30 menit bersepeda, sepeda santai, tapi di akhir minggu kita sepeda rute yang agak jauh itu bagus untuk kesehatan. Yang penting rutin dulu ya. Nah, gini nih, kalau pandemi kan pakai masker tuh. Kalau misalnya bersepeda pakai masker,
katanya bilang itu ini mengganggu VO2 max gitu. Gimana yang benar sebenarnya? Mungkin bisa Ya, dijelaskan. jadi ini sebenarnya kita tetap dalam di era pandemi ini, saya mau bilang ke teman-teman bahwa kita tetap pakai masker. Oke. Sebagai prokesnya, kita tetap pakai masker. Apalagi kalau kita hanya sekedar jalan datar, jalan datar insya Allah tidak mengganggu untuk masker. Tapi pada saat kita tanjakan, itu biasanya memang kita akan lepas masker. Kita akan lepas masker karena kalau pada tanjakan kita butuh penggunaan oksigen lebih banyak. Jadi otomatis mau nggak mau kita harus buka masker. Tapi setelah itu, setelah kita anggap setelah selesai sepeda kumpul lagi ya kita akan pakai lagi gitu. Jadi prokes kita perhatikan. Karena emang di era pandemi seperti ini kita nggak bisa main-main gitu. Jadi tetap walaupun pengen sehat, tetap prokes harus kita lakukan. Selama pandemi kemarin pernah goes kemana nih jauh? Atau cuma sekitaran Sumeneb aja? Pandemi ini ya Suramadu itu. Oh ya, Suramadu itu pas masih pandemi. betul. Oh. Jadi Suramadu itu Agustus tahun kemarin. Itu alhamdulillah masih pandemi. Masih pandemi ya. Pokoknya yang penting tadi kalau lagi berkumpul pakai lagi maskernya. Kalau tanjakan dibuka gitu ya. Oke, ini dua terakhir deh. Nah, kayaknya dokter-dokter ini super sibuk gitu kan ya. Harapan RSCC ke depan seperti apa? Mungkin ingin ada rute impian atau mungkin pengen buka ini RSCC chapter Surabaya atau mau mengadakan event apa? Seperti apa dokter? Ya. Impiannya? Kalau saya pribadi, istilahnya yang saya paling saya harapkan adalah kekompakan. Kekompakan ya. Jadi saya inginkan adalah ke depannya jadi suatu klub yang tadi beyond of cycling. Jadi bukan hanya kita bersepeda, tapi ada kekeluargaannya, ada kepeduliannya. Jadi bisa lebih besar dari itu. Jadi harapannya kita akan memfasilitasi masyarakat Sumeneb yang sudah baik untuk bisa join gitu ya. Terus mungkin Dr. Asis punya impian dari lubuk hati terdalam. Iya, kalau saya impiannya itu ingin ada rute-rute baru yang lebih menantang. Seperti yang disebutkan tadi Madura Loop. Itu kalau dibayangkan Madura Loop itu 300 km berat sekali. Tapi itu jadi tantangan sebenarnya. Sanggup nggak saya? Nah seperti itu. Kalau sudah selesai kita bisa melewati itu, mungkin tantangan berikutnya ingin ke Jawa. Dari sini ke Malang gitu kan, perjalanannya di Malang itu kan berat. Biasa ya. Maunya. Jadi kita bertahap ya. Iya, makin lama makin kuat gitu loh. Luar biasa sekali RSCC ini. Ya. Mungkin terakhir juga bukan tips sih kan sih, mungkin pesan-pesan gitu kan, mungkin ditonton sama member-member SCC di mana biar tetap menjaga kesulitan gitu. Ingin menyampaikan sesuatu mungkin dokter silahkan. Ya bagi teman-teman RSCC seperti pesannya Pak Ketum tadi, kita harus tetap jaga kekompakan, kebersamaan itu harus tetap kita jaga tanpa ada embel-embel yang lain di luar bersepeda ya, di luar sepeda. Kemudian barangkali untuk yang minat bergabung dengan RSCC, ada persyaratan-persyaratan yang sebenarnya tidak berat untuk bergabung dengan RSCC, cuma tetap persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi gitu. Dan memang seperti tagline kita, RSCC Beyond Cycling. Jadi bukan hanya bersepeda, bukan hanya berolahraga, tapi ada unsur-unsur lain di luar bersepeda. Dokter Arya mungkin sebagai ketum yang ada ingin disampaikan kepada membernya. Ya, alhamdulillah sih. Jadi terima kasih terhadap kepercayaan teman-teman yang sudah bergabung ke RSCC. Jadi sudah jadi satu keluarga besar dalam komunitas road bike Sumeneb. Ya harapannya kekompakannya makin dijaga, makin sering bersepedanya gitu loh. Jadi biar istilahnya kita bisa menularkan sesuatu yang baik untuk masyarakat Sumeneb. Jadi bukan hanya sekedar bersepeda atau komunitas kita, tapi bisa memberikan nilai positif buat masyarakat. Ya, luar biasa sekali ya. Gak terasa ya dok ya, waktu jualan yang memisahkan kita katanya judul lagunya gitu ya. Berapa menit? Berapa menit ya? Kurang kan dok? Kayaknya takutnya dok terbentur ya kalau
operasi lagi kan luar biasa banget nih dokter Arya. Sebetulnya masih banyak sekali ingin saya tanyakan dokter ya. Cuman karena memang ya waktu juga yang terbatas, kita juga punya kepentingan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter Arya dan dokter Asis yang sudah bersedia hadir ke podcast kami. Jangan bosan-bosan dan nanti kalau kami undang lagi di sesi selanjutnya ya. Siap. Siap ya, iya. Sama saya di rumah, akhirnya sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin kepo atau lebih tahu nih tentang RSCC bisa langsung buka IG-nya ya dok ya? Ada. Apa tadi? RSCC Official. Dan juga bagi sahabat saya di rumah, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan, saran, atau kritik langsung saja ke IG kami @rsuma7 serta jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Akhirnya saya Vita Supriyanti. Sampai jumpa di tayangan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.